Selamat sore, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita meluangkan waktu sejenak untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui renungan pada sore hari ini. Kita bersyukur dan terima kasih Tuhan telah memberkati sepanjang kegiatan kita, aktivitas kita sepanjang hari, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi makanan rohani bagi kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allahku dalam sorga, untuk segala berkat dan kemurahan-Mu bagi kami, di mana Engkau telah memberkati kami di dalam aktivitas pekerjaan kami. Dan pada sore hari ini kiranya Roh Suci Tuhan boleh mengurapi kami, bila mana kami boleh menyampaikan firman Tuhan, boleh mendengar, dan itu menjadi berkat bagi kami. Memberkati dalam kehidupan kami senantiasa, dan kami mohon doa ini dengan penuh keampunan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Saudaraku, pelajaran kita minggu ini berjudul Benih Abraham. Siapakah benih Abraham itu? Keturunan Abraham akan banyak seperti bintang di langit, dan itu terbukti 400 tahun kemudian. Bangsa Israel menjadi bangsa yang besar. Jadi keturunan Abraham adalah orang Israel. Mengapa Allah memilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihannya, bukan bangsa yang lain? Itu tidak dapat kita mengerti. Itu adalah rahasia Allah, hak prerogatif dari Allah, oleh kasih karunia-Nya saja. Bangsa Israel adalah bangsa yang tidak besar, tidak berbudaya, dan tidak punya martabat yang istimewa atau kualitas yang istimewa. Tetapi Allah memilih bangsa itu. Maksud daripada memilih itu adalah bangsa Israel menjadi mercusuar bagi bangsa-bangsa orang lain untuk mengenal siapa Allah itu. Sesuai dengan rencana Allah, orang Israel diharapkan menjadi raja dan imam di atas segala bangsa, menjadi contoh dan menjadi penuntun bangsa lain untuk mengenal Allah, dan kemudian menerima keselamatan melalui Juru Selamat Yesus Kristus. Tetapi apa faktanya, saudaraku? Apakah rencana Allah memilih bangsa Israel ini berjalan dengan mulus? Sejarah Alkitab kita bisa baca di Perjanjian Lama, bangsa Israel jatuh bangun. Sebentar dia dengar-dengaran firman Tuhan, perintah Tuhan, tapi tidak lama kemudian dia meninggalkan, mengingkari Allah. Dan kemudian Tuhan membiarkan penghukuman itu datang, bangsa lain menindas. Lalu Tuhan melepaskan kembali, bangsa itu bertobat kembali. Tetapi tidak lama mereka ingkar dan juga meninggalkan Tuhan. Begitulah bangsa Israel. Apakah Allah salah pilih? Apakah perjanjian Allah kepada bangsa Israel ini lewat Abraham yang mengatakan, engkau adalah umatku dan aku akan menjadi Allahmu, itu gagal total? Tidak, saudaraku. Meskipun
rencana Allah bagi orang Israel kuno. Sangat tergantung daripada kualitas atau kemauan dari bangsa itu sendiri. Namun di tengah-tengah kegagalan itu masih ada satu umat yang setia. Artinya bukan 100% bangsa itu meninggalkan Allahnya. Masih ada segelintir orang yang tetap setia kepada Tuhan, yang tetap percaya dan menurut kehendak Tuhan. Ya. Jadi seperti zaman Nuh, di antara orang-orang yang begitu jahat ada Nuh yang tidak bercela. Kita ingat cerita Elia, Nabi Elia, yang kemudian setelah membuat mukjizat di Gunung Karmel, Ratu Isabel mengancam akan membunuh. Dan anehnya Elia ketakutan, lari berdiam di gua. Lalu Elia mengeluh, saya sudah bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan, dan sekarang tinggal aku sendiri yang bertahan untuk mempertahankan kebenaran. Tidak, Tuhan berkata tidak. Masih ada 7.000 orang yang bersembunyi, yang juga setia kepada Tuhan. Artinya masih ada umat-umat sisa yang tetap setia kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau dahulu bangsa Israel menjadi pilihan dan kemudian jatuh bangun, sekarang ini Tuhan juga masih punya umat sisa. Siapakah itu? Orang Israel rohani. Seperti apa itu? Mari kita buka di dalam Alkitab kita. Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Ayat 26. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Semua adalah anak-anak Allah yang percaya di dalam Yesus Kristus. Saudara dan saya percaya pada Yesus, kita itu disebut anak-anak Allah. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Saudara dan saya sudah dibaptis, artinya telah mengenakan Kristus. Apa itu? Kita telah dipersatukan dengan Kristus. Kehidupan kita adalah kehidupan Kristus. Yesus tinggal di dalam hati dan pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, rencanakan, katakan, perbuat adalah apa yang Yesus lakukan. Luar biasa bukan? Tetapi apakah saudara menyadari bahwa diri saudara dan saya ini sudah mencitrakan Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi kita ini disebut umat sisa, orang Israel rohani, bukan karena ras ataupun keturunan genetika Abraham,
bukan keturunan orang Israel, Yahudi, tetapi semua orang. Dan juga tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan, karena semuanya adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi intinya, untuk menjadi umat sisa adalah menerima, percaya kepada Yesus. Percaya bahwa Yesus juru selamat kita. Dan percaya itu disertai penurutan perintah-perintah Tuhan. Tanpa penurutan, maka itu adalah apa? Tong kosong yang berbunyi nyaring. Jadi kita yang percaya dan mempraktekkan kehidupan Yesus adalah umat-umat yang sisa. Marilah kita sebagai umat sisa yang diharapkan Tuhan boleh mencerminkan karakter Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya firman ini boleh jadi renungan bagi kita dan jadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati.